dengan mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana dengan Bu Irma Rismayasari. Kalian boleh panggil Ibu Bu Irma dengan kode QA7. Jangan ada skip di video ini. Kalian harus stay dan tonton terus, simak materinya, dan tolong ditulis salin ke buku. Dan untuk terakhirnya ada kejutan untuk kalian, tentunya tugas, tapi tidak terlalu pusing. Itu tugas yang selau tapi ibu nilai. Oke. Selamat menyimak, mendengarkan, dan mengerjakan. Don't forget protokol kesehatannya. Jangan lupa memakai masker kalau keluar rumah, terus mencuci tangan. Selalu sediakan hand sanitizer di tas. Dan ini etika pengiriman pesan kepada guru. Kalian sudah tahu ya di video kemarin, tentunya itu masih sama. Ada beberapa poin yang harus kalian patuhi tentunya agar kita semua merasa aman, nyaman, dan tidak terganggu. Oke. Di sini kita akan membahas administrasi sarana dan prasarana. Administrasi perkantoran. Apa ya administrasi perkantoran? Ada yang belum tahu mungkin ya. Di sini secara umum definisi administrasi adalah suatu usaha, aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Oke, di sini ada arti sempit dan arti luasnya. Oke. Arti sempitnya yaitu suatu aktivitas atau kegiatan yang meliputi pencatatan, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya. Memiliki sifat teknis ketatausahaan. Nah, untuk kita jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran, tentunya tidak asing dengan aktivitas seperti ini. Untuk anak-anak PKL juga pasti udah sering ya menemukan yang suruh tulis-menulis, surat menyurat, untuk pembukuan ringan, kalian pasti udah tahu. Dan di sini juga ada arti luasnya, seluruh proses kerjasama dari dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana, tentunya secara berdaya guna dan berhasil guna. Menurut para ahli, ada Albert, ialah suatu penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis, baik internal maupun eksternal, dengan tujuan menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Terus di sini ada William Leffingwell dan Edwin Robinson, adalah suatu cabang ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien dan efektif, kapan serta di mana pekerjaan tersebut harus dilakukan. Di sini ada Arthur Graeger, adalah suatu fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warkat suatu organisasi. Nah, di sini secara garis besarnya itu sama ya, yaitu surat menyurat atau alat untuk komunikasi. Ciri-ciri administrasi. Oke. Yang pertama, terdapat kelompok manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih. Tentunya dalam komunikasi ini ada komunikator dan komunikan. Kalian masih ingatkah? Di sini komunikator yaitu pihak yang menyampaikan pesan, komunikan adalah pihak yang menerima pesannya. Okay. Yang kedua, terdapat tujuan yang hendak dicapai. Tentunya tujuan yang hendak dicapai itu yaitu menyampaikan informasi, baik itu yang penting, informasi yang harus segera terkirim, dan informasi yang urgent.
Di sini juga terdapat kerjasama antar satu pihak dengan pihak lain, yaitu untuk menjalin suatu hubungan baik itu silaturahmi maupun hubungan bisnis. Lalu terdapat proses atau usaha melakukan suatu aktivitas atau kegiatan perkantoran. Prosesnya itu seperti promosi atau mempromosikan kepada customer, menjual barang atau apa. Lalu ini yang terakhir, terdapat bimbingan kepemimpinan dan pengawasan. Selanjutnya di sini ada tujuan administrasi. Yang pertama, mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis. Nah, tujuannya adalah untuk mendukung optimalisasi fungsional maupun umur barang agar selalu awet dan tidak gampang rusak. Yang kedua, mampu membangun budaya penggunaan sarana prasarana dan perbekalan. Tujuannya adalah untuk mencegah pemborosan dan penyimpangan dalam penggunaannya. Yang ketiga, mampu menyediakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja maupun personel sehingga dapat menjalankan aktivitas maupun tugasnya secara optimal. Yang keempat, mampu menyediakan sarana dan prasarana yang siap dipakai unit-unit kerja sehingga menjamin kelangsungan aktivitas maupun tugas setiap unit kerja maupun personel dalam kantor melalui penyelenggaraan pengolahan gudang dan distribusi secara optimal tentunya. Nah, dan nomor 5 di sini ada mampu melakukan pengakhiran fungsi sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas kegiatan maupun tugas serta mencegah tidak ada pemborosan. Yang keenam, mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipasi serta berbagai penyimpangan, menekan pengeluaran biaya, tenaga, waktu, material maupun pikiran serta mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas dan tugas dalam suatu kantor. Yang ketujuh, mampu menyediakan informasi yang berkenaan dengan keberadaan sarana dan prasarana, mengendalikan perbekalan, serta dapat digunakan sebagai instrumen pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tindakan-tindakan manajemen tentunya perbekalan seperti penggadaan perbekalan, distribusi, dan penghapusan perbekalan. Yang terakhir yaitu 8, mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan serta dengan memberikan pelayanan yang baik. Oke. Di sini sarana dan prasarana kantor. Secara umum tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik sangat dibutuhkan setiap kantor, instansi, organisasi maupun perusahaan dimanapun dalam penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kantor, di sini sarana kantor adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat mencapai maksud dan tujuan. Contohnya yaitu benda-benda bergerak seperti komputer, printer, mesin tip, atau mesin kantor lainnya, ATK, alat tulis kantor. Lalu, kantor adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, seperti usaha pembangunan, proyek, dan sebagainya. Contoh lebih ditunjukkan pada benda-benda yang tidak bergerak, seperti gedung, ruang, dan tanah. Itu tentunya tidak bisa digerakkan kemanapun. Lalu, di sini, utarakan pendapatmu. 1. Apa menurut pendapat Anda administrasi? 2. Apa fungsi administrasi menurut pendapat Anda? 3. Apa menurut Anda sarana kantor itu? Sebutkan contohnya. Silahkan pilih salah satu saja ya, dan jawab di kolom komentar dengan menyertakan nama lengkap, kelas, kode, mapel. Oke, di sini jangan lupa like and subscribe untuk materi-materi baru lainnya. Terima kasih.
Dan jangan lupa protokol kesehatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar. Selamat mengerjakan tugas. Tentunya nanti tugas kalian akan masuk ke daftar nilai ibu. Oke? Semangat untuk kalian. Love you.